Serial hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hadis kedua yaitu hadis tingkatan agama. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya?" Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, laki, penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kemudian beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian yang bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang terpercaya, yaitu Aminus Sama, yaitu kepercayaan makhluk di langit, yaitu Jibril, dan Aminul Ardh, kepercayaan makhluk di bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kandungan dari hadis tersebut di atas adalah sebagai berikut. Pertama, disunnahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan penguasa. Kedua, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui suatu masalah,
dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Ketiga, jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu maka tidak ada celah baginya untuk berkata, "Saya tidak tahu," dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Keempat, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Kelima, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak mempermalukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hamba sahayanya. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya selama tidak dibutuhkan. 7. Di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Ta'ala. Dan yang ke-8, di dalamnya terdapat keterangan tentang adab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.